Kita ini datang ke daerah itu selalu dianggap seolah-olah penyelesai masalah, seolah-olah eksekutif. We are not. We are definitely not eksekutif. Tugasmu melakukan pengawasan, melakukan legislasi, fungsi budgeting. Tapi bahkan budgeting, lu tidak bisa arahkan itu harus ke dapilmu, Pak. Ada batasannya karena kita nggak sampai ke satuan tiga. Jadi saya tanggapi boleh ya. Lu datang masuk dulu DPR nanti kita ketemu 6 bulan lagi. Welcome to DPR lah. Lu kan ngomong bukan sebagai orang DPR kalau cara lu ngomong begitu. Kenapa, Bang? Karena begini, rakyat itu kan sering salah logika. Bahwa DPR ini seolah-olah adalah penyelesai masalah. DPR ini lembaga legislatif. Kalau lu berharap membangun ini itu bangun apa? Lu kan legislatif bukan eksekutif. Yang paling bisa lu lakukan adalah bagaimana memperjuangkan membawa anggaran sebesar mungkin tuh daerah, tapi itu kan juga pertempuran oleh semua anggota DPR gitu loh. Jadi nggak ada hubungan itu low profit, high impact, nggak ada urusannya itu, Pak. Itu terlalu menurut saya. Gini deh, kita juga harus berani mau menyadarkan masyarakat. Kita ini datang ke daerah itu selalu dianggap seolah-olah penyelesai masalah, seolah-olah eksekutif. We are not. We are definitely not eksekutif. Tugasmu melakukan pengawasan, melakukan legislasi, fungsi budgeting. Tapi bahkan budgeting, lu tidak bisa arahkan itu harus ke dapilmu, Pak. Ada batasannya karena kita nggak sampai ke satuan tiga. Jadi saya tanggapi boleh ya. Lu datang masuk dulu DPR nanti kita ketemu 6 bulan lagi. Coba Mas Gamal. Saya boleh terima kasih. Tanggapi. Jadi pertama soal pilihan masih enak dia ngomong. Iya, pastinya. Nanti ketemu realita. Iya, baik. Tapi saya pikir soal pilihan bagaimana kita menjalankan tugas fungsi itu pilihan pribadi. Iya. Definisi high profit tadi atau low profit maksudnya adalah kita adalah fokus menghasilkan dampak. Itu ya. Tapi tidak terjebak pada kepentingan ekonomi jangka pendek anggota DPR yang selama ini stigma itu muncul di masyarakat. Sebentar, saya lanjutkan ya. Jadi itu poin yang pertama. Artinya saya nggak mau motong kok. Iya. Iya, terima kasih. Jadi itu poin yang pertama. Jadi kita fokus menghasilkan dampak dan tidak terjebak pada kepentingan elit, misalkan kepentingan praktis jangka pendek ataupun misalkan kepentingan ekonomi sempit anggota DPR. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, bisa tidaknya anggota DPR itu memberikan impact yang besar tergantung sekali banyak hal. Misalnya begini, kedekatan lu dengan mitra kerja. Misalnya kamu berada di bidang kesehatan. Problem yang paling serius di dapilmu adalah persoalan pertanian. What can you do di bidang itu? Entar dulu, ini biar realita. Silakan. Biar nggak membual kita ini, biar realita. Lalu yang kedua, apakah semua kepala daerah di dapilmu itu adalah dari partaimu? Karena belum tentu disupport, Pak. Jadi nanti berhadapan realita dulu supaya rakyat nanti dengar Gamal, oh Gamal yang benar nih, harus begini. Padahal itu mimpi di siang bolong juga. Sekarang terlalu idealis nih, Bang. Iya, dia belum dapat realitanya kayak apa di DPR kan. Ini kan karena masyarakat juga sesat pikir seolah-olah kita inilah yang harusnya menjawab semua persoalan masyarakat. No way. Kadang gubernur aja nggak reken kita. Kadang bupati, kepala dinas belum tentu mau peduli. Ya kan, kadang-kadang bahkan mitra di DPR sendiri nggak kooperatif. Jadi impact kayak apa? Kadang-kadang itu sangat tergantung pada memang individunya. Mau nggak capek melobi dari mulai menteri sampai dirjen, direktur terus sampai ke bawah. Baru kita punya baik, Mas Gamal, silakan. Sudah, terima kasih Bang Deddy. Jadi ada data soal ini, Mbak. Jadi ada satu data yang menunjukkan memang dari 100%, 100% advice yang diberikan oleh DPR itu angkanya 20% yang advice-nya itu atau diikuti oleh pemerintah. Artinya 80% memang hasil rapat yang disepakati misalkan dengan mitra itu tidak bisa dieksekusi. Tetapi saya pikir itu adalah tugas yang perlu kita perbaiki. Datanya dari mana itu, Pak? Inter-Parliamentary Center kalau tidak salah. Dia mengkaji. Nggak benar. Jadi kalau kesimpulan DPR itu mengikat, ya. Tapi memang nggak bisa tidak ada ke hal teknis gitu loh. Iya, tapi kalau Anda bilang persentase itu apa ukurannya gitu loh? Iya, itu data yang tadi disampaikan di Inter-Parliamentary Center mengatakan demikian. Artinya pasti nggak tepat. Bang Habib bisa mengcounter soal data itu. Saya akan menyampaikan data yang ada. Ya.
Artinya kedua, lalu saya pikir ya walaupun dikatakan idealis tapi tidak ada salahnya ketika saya misalkan masuk ke parlemen. Saya betul-betul ingin memperbaiki literasi numerasi anak-anak dengan ketika saya rapat dengan kementerian, saya ingin menyampaikan masalah fundamental kita. Sekarang bukan lagi sekedar membuka akses. Tapi bagaimana proses belajar mengajar bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana tadi ya soal kesejahteraan guru termasuk ketiga misalkan soal angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita. Walaupun dikatakan idealis, tapi saya pikir ya itu bukan idealis, karena gini loh, Anda bicara tentang satu isu. Iya. Lu kan harus cek, di dalam APBN ada nggak tuh barang? Kalau ada di APBN, apakah merata di semua provinsi? Oke. Jadi ada banyak persoalan seperti itu, jadi DPR itu bukan individu Pak. Baik. Tetapi memang kalau Anda mau melakukan sesuatu, Anda memang harus kerja keras sendiri. Karena nggak bisa berharap hanya pada komisi. Baik, nanti kita Gitu lanjutkan loh. lagi ya Bapak-Bapak ya. Sepertinya sekarang kita sedang melihat antara anggota DPR yang lama sedang dalam tanda kutip ya menceramahi atau menggurui yang baru ini. Hah? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Satu segmen lagi tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.